Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena rahmat-Nya yang besar dalam hidup kita. Kita masih diberi kesempatan, kekuatan untuk menikmati hari-hari kita. Nah, pada kesempatan ini maka kita akan sama-sama renungkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-6. Firman Tuhan di sana katakan ayat 5, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Nah, saudara-saudara, berdasarkan pembacaan kita hari ini maka saya memberi tema yaitu hidup dalam tujuan ilahi. Nah, saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang hidup dalam tujuan ilahi, bukanlah hanya sekedar mengikuti jalan dunia, melainkan mengarahkan hidup kita kepada Tuhan yang adalah sumber tujuan hidup kita yang sejati. Sesuai dengan pembacaan kita di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai yang ke-6 mengajarkan kepada kita untuk meletakkan kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan dan mencari hikmat-Nya dan mengakuinya di dalam setiap aspek hidup kita. Nah, ketika kita melakukannya, Tuhan akan mengarahkan langkah kita menuju tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kita. Nah, oleh karena itu, hidup dalam tujuan ilahi dimulai dengan suatu pengakuan dan penyerahan diri kepada Tuhan sebagai dasar yang kokoh bagi hidup kita. Jadi kalau kita ingin untuk hidup di dalam tujuan ilahinya Tuhan, maka kita harus menyerahkan segala sesuatu kepadanya sebagai sumber penolong dalam hidup kita. Ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya, maka kita akan dipimpin untuk hidup dalam tujuan ilahi itu. Nah, kita perhatikan bahwa hidup di dalam tujuan ilahi berdasarkan dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 sampai 6 menekankan beberapa prinsip penting yang berkaitan dengan kepercayaan kita, kebergantungan kita, dan pengakuan kita terhadap Tuhan, dan peran Tuhan dalam mengarahkan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Di dalam Amsal ketika kita berbicara tentang hidup dalam tujuan ilahi, itu berbicara tentang bagaimana kita percaya kepada Tuhan, bagaimana kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bagaimana kita mengakui Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita, dan bagaimana kita mempercayakan hidup kita sehingga Tuhan memimpin langkah kita atau berperan atau mengarahkan hidup kita kepada jalan yang benar. Nah, berdasarkan tema ini maka ada beberapa poin yang akan saya bagikan untuk kita semua. Yang pertama, bahwa kepercayaan harus penuh kepada Tuhan. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 bagian A di sana dikatakan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati." Nah, ayat ini dimulai dengan perintah yang menegaskan bahwa pentingnya percaya total kepada Tuhan. Nah, kita perhatikan bahwa kata percaya di dalam bahasa Ibrani, di sana menggunakan kata batak yang mengandung arti yaitu kebergantungan total kita dan aman di dalam pengandalan Tuhan atau aman di dalam perlindungan Tuhan. Nah, ini menunjukkan bahwa orang percaya harus memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa Tuhan adalah sumber segala kebenaran, kebijaksanaan, dan kekuatan itu sendiri. Nah, itulah sebabnya bahwa kepercayaan kepada Tuhan ini menggambarkan bagaimana relasi antara kita sebagai orang-orang percaya bersama-sama dengan Tuhan, di mana Tuhan berperan sebagai pengasuh dan pemimpin kita, sedangkan kita dipanggil untuk hidup dalam penyerahan total sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, itu berbicara tentang kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, kita perhatikan bahwa kata percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu menekankan kepercayaan penuh yang melibatkan seluruh aspek hidup kita, baik itu dari jiwa dan roh itu kepada Tuhan. Nah, ini bukan hanya sekedar suatu perasaan atau pengakuan yang verbal, tetapi sebuah tindakan iman yang menyeluruh dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan.
Firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah, kita perhatikan bahwa kepercayaan kepada Tuhan harus dengan segenap hati. Nah, menandakan bahwa iman seseorang harus mencakup keseluruhan aspek kehidupan atau kehidupan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Baik itu dari pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, dan tindakan kita. Nah, kalau hidup di dalam mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan dengan segenap hati. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah, kalau kita ingin hidup di dalam tujuan ilahinya Tuhan, maka gerakkanlah hati kita untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan hanya hati kita, perasaan kita, pikiran kita, kehendak kita harus mengarahkannya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, mengapa kepercayaan ini penting? Karena mengingatkan kepada kita bahwa kepercayaan kepada Tuhan mencerminkan bagaimana perjanjian antara Tuhan dan dengan orang percaya atau dengan hubungan ini melibatkan kesetiaan daripada Tuhan yang memelihara setiap kehidupan kita. Kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang menjaga kita, bahkan Tuhan yang akan mengarahkan kita, menggerakkan kita untuk kita dapat melakukan sesuatu yang sama. Itulah sebabnya ketika kita ingin untuk hidup dalam tujuan ilahinya Tuhan, maka kita harus menyerahkan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah, poin kedua adalah selain kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, maka poin yang kedua adalah kita harus menolak terhadap pengertian manusia sendiri. Kita harus menolak pengertian kita sendiri. Nah, di dalam ayat yang kelima bagian B di sana dikatakan, dan janganlah bersandar kepada pengertian manusia. Nah, di sini menggarisbawahi bahwa batasan pemahaman manusia mengingatkan kepada kita akan realitas dosa yang mengakibatkan kerusakan pada kemampuan manusia untuk memahami kebenaran yang sempurna. Ingat, ketika manusia jatuh dalam dosa, pikiran kita, kehendak kita, perasaan kita telah dicemar oleh dosa. Dan pikiran kita itu terbatas, pengertian kita terbatas. Nah, kita perhatikan bahwa pengertian manusia seringkali bersifat egois, terbatas dan dipengaruhi oleh dosa itu sendiri. Nah, dalam tradisi hikmat Yahudi bahwa bersandar pada pengertian sendiri pandang sebagai bentuk kesombongan yang mengabaikan kebijaksanaan. Jadi kalau kita dalam pengertian orang Yahudi ya, kalau bersandar pada pengertian sendiri itu menunjukkan bahwa dia sedang sombong atau mengabaikan kebijaksanaan ilahinya. Nah, ayat ini mendorong kita untuk percaya. Ayat ini mendorong umat orang percaya untuk mengesampingkan kebergantungan pada penalaran atau logika manusia yang tidak dibimbing oleh Tuhan. Jadi kita harus mengarahkan hidup kita ya, percaya kepada Tuhan. Kita harus menolak bahwa pengertian manusia itu terbatas. Nah, itulah sebabnya mengajarkan kepada kita untuk kita mau bergantung sepenuhnya. Itulah sebabnya kenapa kita harus menolak pengertian kita sendiri. Karena kalau pengertian kita sendiri, maka pengertian kita itu tidak sempurna. Tapi kalau hidup kita dipimpin oleh Tuhan, maka pengertian kita akan disempurnakan. Nah, di sini kita perhatikan bahwa poin kedua, jangan bersandar kepada pengertian sendiri, menekankan pentingnya kerendahan hati dan pengakuan atas keterbatasan manusia di hadapan kebijaksanaan. Seharusnya ini mendorong kita untuk tidak mau bersandar kepada. Nah, hidup dalam tujuan ilahinya Tuhan, kita tidak boleh bersandar dalam pengertian kita. Karena pengertian kita pada akhirnya dikatakan adalah terbatas dan tidak sempurna. Nah, kita perhatikan bahwa ungkapan pengertian sendiri merujuk pada kemampuan manusia untuk memahami dan menilai dunia berdasarkan logika dan pengalaman. Nah, dalam Alkitab, pengertian seringkali digambarkan sebagai
digambarkan sebagai terbatas dan tidak sempurna. Terutama jika dibandingkan dengan kebijaksanaan Tuhan yang sempurna, maka hidup kita, bahwa ketika kita mau membandingkan hidup kita dengan kebijaksanaan yang sempurna, maka sebagai contoh di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai di 9, di sana Tuhan berkata bahwa pikirannya jauh lebih tinggi daripada pikiran manusia. Jadi ini menunjukkan bahwa pemikiran manusia, secerdas apapun, memiliki batasan dan seringkali tidak mampu memahami sepenuhnya rencana dan jalan Tuhan dalam. Itulah sebabnya kenapa untuk hidup dalam tujuan ilahinya Tuhan, maka kita harus menolak pengertian kita sendiri. Kita harus berani tegas bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa Tuhan, tanpa pengertian Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak bisa mampu untuk melangkah di dunia. Itulah sebab untuk hidup dalam tujuan ilahinya Tuhan, kita harus menolak pengertian diri kita sendiri. Nah, kita perhatikan bahwa kata bersandar dalam ayat ini menekankan bahwa ketika seseorang bersandar pada sesuatu, itu berarti dia mengandalkan hal tersebut sebagai penopang utama. Jadi kata bersandar di dalam ayat ini menegaskan bahwa sesuatu yang kita anggap lebih hebat atau sesuatu yang kita anggap lebih mulia, maka tentu kita pasti akan mengandalkannya, karena kita percaya hal itu berkuasa. Nah, itulah sebabnya untuk memahami ayat ini, maka kita tidak boleh bersandar sepenuhnya kepada diri kita sendiri, tetapi harus bersandar sepenuhnya kepada kehendaknya Tuhan. Itulah sebabnya kita perhatikan bahwa prinsip utama yang kita petik dari nasihat ini adalah bahwa hidup dalam tujuan ilahi mengharuskan orang percaya untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi untuk hidup dalam tujuan ilahinya Tuhan, maka kita harus berani untuk menanggalkan pikiran kita sendiri dan kita menggunakan pikiran Kristus. Itulah sebabnya sebagai orang percaya, kita hidup dalam pengertian ilahi, kita harus menolak kemampuan kita. Kita harus menolak kehendak kita. Nah, selanjutnya untuk hidup dalam tujuan ilahi, maka yang ketiga adalah kita harus mengakui Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 6 di sana, bagian ada di sana dikatakan, akuilah Dia dalam segala. Artinya bahwa ketika kita ingin untuk hidup dalam tujuan ilahinya Tuhan, kita harus mengakui Tuhan di atas segala. Kita harus mengakui Tuhan di atas kelemahan kita. Kita harus mengakui Tuhan di atas segala sesuatu yang kita memiliki di dunia. Kita harus perhatikan ya, bahwa hidup kita sebagai orang percaya, kita harus mengakui Tuhan di dalam segala aspek hidup. Baik itu dalam penderitaan, dalam sukacita kita harus mengakui bahwa di sana ada Tuhan. Di penderitaan kita ada Tuhan. Di sukacita kita. Jadi apapun yang terjadi, kita harus mengakui bahwa Tuhan hadir di dalam segala tempat. Nah, kita perhatikan bahwa frasa di dalam ayat ini berarti mengenal atau mengakui. Nah, ini bukan hanya sekedar pengakuan secara intelektual bahwa Tuhan ada, tetapi sebuah pengakuan yang mendalam dan aktif akan kehadiran dan otoritas Tuhan dalam setiap aspek. Itulah pentingnya kenapa kita harus percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, maka pengakuan itu bersifat mendalam dan bagaimana kita memahami Tuhan itu sepenuh. Nah, mengakui Tuhan dalam segala laku berarti mengarahkan iman kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Jadi kalau kita mengakui Tuhan dalam segala hidup kita harus percaya apapun yang terjadi, Tuhan menolong kita. Nah, yang selanjutnya, poin yang terakhir, bahwa selain kita mengakui Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita, maka yang selanjutnya adalah kita harus siap untuk hidup di dalam jalan yang benar. Di dalam ayat yang ke-6 bagian B di sana dikatakan, maka Ia akan meluruskan jalan. Jadi kalau kita hidup dalam tujuan ilahinya Tuhan, kita akan menerima janji bahwa Tuhan akan meluruskan jalan.
Itulah sebabnya poin yang pertama, kedua, dan ketiga sudah mengajarkan kepada kita hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, tidak bergantung kepada pengertian sendiri, dan mengakui Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Ketika kita taat dan melakukan kehendak itu, maka Ia yang setia akan meluruskan jalannya. Itulah sebabnya untuk hidup dalam tujuan ilahinya Tuhan, pertama, kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, baik itu seluruh aspek hidup kita, baik itu perasaan kita, tindakan kita, kehendak kita harus serahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, untuk hidup dalam tujuan ilahi, poin yang kedua tadi adalah menolak untuk bersandar kepada pengertian. Ketika kita mengakui kelemahan kita, keterbatasan kita, di sana ada tangan Tuhan yang selalu. Dan yang ketiga tadi adalah bahwa untuk hidup dalam tujuan ilahinya Tuhan, kita harus mengakui Tuhan di dalam segala aspek itu. Entah itu dalam penderitaan, entah itu dalam sukacita, dalam pekerjaan kita, kegiatan kita, dan lain sebagainya. Kita harus mengakui Tuhan dalam segala aspek hidup. Karena di sana Tuhan akan meluruskan jalan bagi setiap mereka yang percaya. Itulah sebabnya, sebagai orang percaya, untuk hidup dalam tujuan ilahinya Tuhan, maka pertama, percayalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Serahkanlah segala sesuatu kepadanya, maka Dia adalah setia dan adil yang akan menolong dan memberkati. Puji nama Tuhan, demikianlah renungan singkat yang dapat saya bagikan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.